Musik aliran metal bersuara keras sekali. Beberapa siswa cingkrak-cingkrak di lantai tengah mengikuti irama musik yang keras. Kepala mereka diputar-putar, digoyang-goyang, tubuhnya melompat-lompat. Salsa dan Riri menyaksikan dari pinggir lantai. Dewo mendekati mereka. "Hai cewek-cewek cantik, cuman berdua nih." "Iya," sahut Riri. "Kenapa? Emang nggak cukup sama kita berdua?" Canda Salsa. "Ya ada yang kurang aja. Biasanya kan selalu bertiga. Tapi nggak masalah. Malam ini kita akan pesta hebat." Riri dan Salsa tersenyum menanggapi ucapan Dewa. "Ayo kita joget." Riri dan Salsa segera turun ke lantai disco. Mereka mulai mengikuti irama musik keras itu. Ternyata Riri dan Salsa mahir juga. Keduanya bercingkrak-cingkrak bergabung dengan yang lainnya. Seru, meriah. Dewo tertawa melihat teman-temannya bahagia. Bahkan beberapa temannya yang dari luar sekolah sedang asyik menikmati beberapa minuman yang jelas-jelas dilarang sama agama Islam. Sementara itu, di lain tempat, Indri malah sedang asyik membaca buku-buku agama di kamarnya. Di meja belajar terlihat foto Three Angels, Riri, Salsa, dan Indri sebelum memakai jilbab. Mereka tersenyum ceria. Indri menutup bukunya. Ia mengambil buku harian. Satu persatu halaman bukunya dibuka. Ia baca setiap tulisan yang pernah ditulis. "Janji Three Angels. Kita bertiga adalah kawan sejati. Menikmati hidup sampai mati. Kita bertiga adalah saudara. Tetap rajin belajar agar jadi juara. Bersatu, bersama-sama sejalan. Menikmati kebahagiaan di dunia." Indri menarik nafas panjang. Ia masih memperhatikan janji Three Angels yang pernah mereka tulis bersama-sama. Di halaman berikutnya, Indri membaca tulisan besar yang sengaja ia buat. "Jangan lupa pesta Dewo jam 19.00. Lalu Indri menatap jam dinding. Jam tersebut menunjukkan pukul 20.00. Ia merenung sejenak. Ia menaruh buku hariannya. Indri merebahkan tubuhnya di ranjang. Ia memeluk bantal guling. Kedua matanya kosong merenung dirinya sendiri yang sendirian. Ia teringat ancaman Dewo. "Bakal ada peristiwa nggak enak sama lo." Tiba-tiba Indri bangkit. Ia membuka jilbabnya di kamar. Ia memakai baju yang agak seksi. Ia bingung, lalu mau keluar kamar tapi nggak jadi. Pintunya ditutup lagi. Ia duduk di pinggir ranjang. Bingung, resah. Ia mengambil jilbabnya yang ada di kursi. Jilbab itu ia pakai lagi dengan pakaian seksinya. Terlihat lucu, nggak pantas. Indri melepas lagi jilbabnya. Dalam kebimbangan itu, ia ingat Lanang. Ketika sedang berdua di perpustakaan. "Kamu percaya nggak sama Tuhan?" tanya Lanang. "Percaya?" jawab Indri tegas. "Kamu percaya kalau kita bakalan mati?" "Lah, iyalah." "Terus apa yang sudah kamu siapkan?" Indri menatap wajah Lanang yang ganteng. Lanang tersenyum damai. Di wajahnya seakan memancarkan cahaya kedamaian. "Maksud kamu apa?" tanya Indri memang enggak tahu. "Ya mungkin ibadah kamu, amal baik kamu." "Belum ada tuh. Kalau kamu?" Lanang tersenyum tenang dengan pandangannya yang santai. "Saya lagi berusaha menabung amal baik," ujar Lanang penang. Indri enggak ngasih jawaban apa-apa. "Bingung ya?" tanya Lanang. Indri mengangguk. "Ambil wudhu, terus berdoa. Cuman Tuhan yang bisa menolong kita. Kan tadi kamu bilang percaya sama Tuhan," ujar Lanang lembut. Ajarin saya," ujar Indri memohon pelan. Lanang mengangguk. "Insya Allah." Indri tersentak sadar dari kebimbangannya. Ia bangkit dari lamunannya di kamar, lalu menuju kamar mandi. Ia mengambil wudhu perlahan-lahan. Setiap usapan air wudhu ia nikmati. Usapan di tangan, di wajah, telinga,
hidung, kening, sampai kaki. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di ranjang. Ia menundukkan kepala. "Ya Allah, tolong Indri," ujarnya tenang. Musik keras terus menggema di rumah Dewo yang sedang pesta. Riri dan Salsa sudah berkeringat. Mereka duduk di bangku pojok sambil memegang minuman. "Asik banget ya," ujar Salsa. "Iya, tapi gue sepi, nggak ada Indri," sahut Riri. "Ah, lupain dulu. Dia kan yang sengaja mau jadi cewek alim. Kita masih muda, banyak yang belum kita nikmatin." "Iya sih." Dari arah lain, Dewo dan Richard menyaksikan Riri dan Salsa. Richard membisikkan sesuatu. Dewo tersenyum senang. Lalu Dewo mendekati mereka berdua membawa sebotol minuman pembawa ke neraka. Mau coba nggak?" katanya menawari. "Boleh," ujar Salsa. Riri terkejut mendengar ucapan Salsa. Dengan refleks, ia mencolek pinggul Salsa. Gila lu, itu kan minuman haram," bisik Riri. "Ah, biarin aja, cuman sedikit, nggak apa-apa," jawab Salsa ringan. Dewo menuang segelas kosong, gelas itu diserahkan ke Salsa. Riri memperhatikan terus Salsa yang memegang gelas itu. Salsa mau meneguk tapi nggak jadi. Gelas itu diserahin ke Riri yang masih menatapnya. "Titip dulu, Ri, gua mau ke toilet," ujar Salsa langsung pergi. Riri agak bingung memegang gelas itu. "Minum aja, Ri, nggak apa-apa kok, nggak akan mabuk." "Gua nggak suka minuman beginian." "Sukanya minuman apa?" tanya Dewo sambil meneguk minuman itu. "Teh ginseng pakai madu," jawab Riri. Dewo langsung kesedak. Ia tertawa mendengar ucapan Riri. "Apanya yang lucu?" "Riri, zaman sudah modern, bergaul dong, jangan norak." Riri malah meletakkan gelas itu di meja, lalu pergi begitu saja menyusul Salsa. Mau kemana? Ayo dong, turun lagi. Suasana jadi hebat nih kalau ada kalian." "Udah capek nih," ujar Riri. Dewo mengikuti Riri menyusul Salsa, yang berdiri dekat toilet menunggu Riri. "Salsa, ayo turun lagi," ajak Dewo. "Enggak nanti istirahat dulu," tolak Salsa. Dewo memanggil Richard yang masih memperhatikan mereka. "Kenalin, teman gua dari Amerika, Richard." Riri dan Salsa melihat wajah Richard yang tampak agak bule. Mereka berkenalan. Richard merasa senang dekat kedua cewek cantik itu. "Kalian suka pesta?" tanya Richard. "Iya, kadang-kadang aja," sahut Salsa. "Oh iya, saya mau bikin pesta di hotel. Kamu mau ikutan?" Salsa menatap Richard. Ia tersenyum manis. Salsa mengalihkan pandangan ke Riri meminta jawabannya. Riri nggak membalas apa-apa. "Ya, kita lihat saja nanti kalau nggak ada ulangan," jawab Salsa. Musik keras berubah menjadi lembut. Beberapa anak yang di lantai joget segera minggir. Alunan musik lembut membawa pasangan-pasangan berdansa. Richard mengajak Salsa berdansa. Keduanya turun, saling berpelukan. Mereka berdansa mesra sekali. Riri menyaksikan duanya dengan senyum. Dewo mendekati Riri dan mengajaknya berdansa. Riri menyambut ajakan Dewo. Mereka berdansa menikmati irama lagu yang lembut. "Kamu cantik sekali, Salsa," ujar Richard tepat di telinga Salsa. "Sejak lahir saya memang cantik," sahut Salsa enteng. Richard ingin mencium Salsa, tapi Salsa menolak halus dan melepaskan pelukannya. Richard tahu diri. Salsa segera ke pinggir. "Maafkan saya, Salsa," ujar Richard lembut. Nggak apa-apa. Saya udah capek. Mau saya ambilkan minum?" "Enggak, terima kasih." Riri juga melepaskan pelukan Dewo. Riri mendekati Salsa yang agak termenung. "Udah malam, pulang yuk," ajak Salsa. Riri setuju, mereka pamit. "Biar saya antar ya," ujar Richard berharap kebaikannya diterima. "Nggak usah, terima kasih." Salsa dan Riri keluar. Dewo dan Richard saling pandang.
Baru mau gua sosor, malah kabur, ujar Richard agak nyesal. Gila lu, kan baru kenal. Pelan-pelan dong. Cewek di sini nggak sama kayak cewek di Amerika. Bisa lu ajak tidur secepat kilat. Harus pelan-pelan sampai takluk, sahut Dewo. Jalanan mulai sepi. Di dalam taksi, Salsa dan Riri terlihat lelah. Mereka duduk santai, mungkin seakan melepas segala kelelahan. Gue capek banget nih, ujar Riri. Iya, sama. Gue tidur di rumah lu ya. Boleh. Richard menurut lu gimana? Salsa menoleh ke arah Riri yang menunggu jawaban. Oke juga sih, tapi gue nggak terlalu minat. Ganteng sih, tapi otak mesum. Lebih baik buang ke laut. Cowok-cowok kayak begitu. Jadi lu tolak kalau dia ngajak kencan? Kalau lu mau silakan aja, ujar Salsa. Ih, otak mesum, serem banget. Belum apa-apa aja udah mau nyosor, makanya tadi gua kabur. Terus kalau dia ngajak lu pesta lagi gimana? Ya mau aja, tapi gua nggak mau terlalu dekat. Lu tahu kan, cowok matre. Salsa, cowok tampang Richard nggak mungkin matre. Dia kan udah kaya. Justru karena dia kaya bisa meramaikan cewek, jawab Salsa dengan cuek. Nah, gua jadi bingung sama lu. Tipe cowok kayak apa sih yang lu mau? Yang pasti ganteng, kaya, tapi nggak kampungan, nggak otak mesum juga. Kalau tipe lanang gimana? Tanya Riri agak ragu. Lanang? Masa sih gua harus pacaran sama cowok kampungan yang nggak jelas kekayaannya? Biarpun lanang pinter dan banyak cewek-cewek sekolah yang naksir dia, buat gua sorry deh, lebih baik gua nggak pacaran. Terus lu tetap mau ngelabrak lanang? Iya dong, dia itu tipe lelaki sok kuasa. Lihat Indri, tahu-tahu udah pakai jilbab. Terus Arsi, cewek yang ketemu di mall, juga pakai jilbab. Artinya dia bakalan banyak ngatur sama pacarnya. Ini zaman emansipasi, zaman kebebasan. Tapi lanang itu enggak apa? Hah? Lu suka ya sama dia? Riri enggak menjawab. Ia menyandarkan kepalanya di jok belakang. Salsa menatap lampu-lampu jalan. Mobil taksi melaju cepat menembus kegelapan malam. Indri menemui Lanang di kelasnya. Wajah Indri agak takut. Lanang heran melihat wajahnya yang berbeda karena enggak ada keceriaan. Assalamualaikum, tegur Indri. Waalaikumsalam. Ada apa Indri? Tanya Lanang. Gua mau ngobrol berdua, bisa nggak? Bisa. Ayo ke kantin. Lanang segera berdiri. Nggak usah, di sini aja. Indri menahan Lanang. Ada apa sih? Ada perasaan takut nih. Takut sama siapa? Gua diancam sama Dewo. Dewo? Kenapa? Soalnya gua nggak datang ke pestanya dia. Loh, itu kan hak lu. Dia nggak bisa begitu dong. Ya nggak tahu deh. Lanang memperhatikan Indri yang terlihat gelisah. Terus, apa yang bisa gua bantu? Indri termenung. Ia bingung mau bilang apa. Ia tatap Lanang sejenak. Gua nggak tahu. Paling nggak, kalau terjadi apa-apa sama gua, lu udah tahu duluan. Gua takut Dewo nekat, karena menurut dia, gua udah berubah, nggak mau berteman lagi sama dia. Sudahlah, nggak usah takut. Siapa tahu aja dia cuman gertak lu, ujar Lanang membesarkan hati. Nggak mungkin, Nang. Dewo itu nekat. Dia bisa berbuat apa aja. Tapi ini negara hukum. Dia nggak bisa sembarangan. Dia punya uang. Dia anak orang kaya. Indri, lu punya Tuhan. Lu punya keyakinan. Kenapa lu nggak banyak berdoa? Indri menatap lagi wajah serius Lanang.
kali ini dengan tatapan tajam. Indri merasa ada kekuatan baru yang merasuk jiwanya. Iya kan? Lu punya Tuhan? Ujar Lanang mantap. Iya, gua setiap hari berdoa, semoga aja gak terjadi apa-apa. Insya Allah, amin, saut Lanang kemudian mengusap wajahnya. Lanang memperhatikan langkah-langkah gontai Indri keluar ruangan. Ketika sampai di pintu, Indri membalikkan tubuhnya. Ia menatap Lanang yang masih memandangnya. Assalamualaikum, ujar Indri lirih. Waalaikumsalam, saut Lanang semangat. Indri tersenyum lalu keluar. Lanang menengadahkan kedua tangannya. Ya Allah, tenangkanlah hati Indri dan tolonglah ia dari segala ketakutan. Sesungguhnya hanya Engkau yang mampu melindungi hamba-hambamu. Amin. Indri melangkah keluar sekolah. Dari arah parkir motor, Dewo dan Endro terus menatapnya. Indri sadar ada yang memperhatikan, namun ia nggak peduli. Ketika sampai pintu gerbang, sebuah motor langsung menyusul dan berhenti tepat di depannya. Indri menatap sejenak wajah Dewo dan Endro. Ia tetap meneruskan langkahnya. Dewo menyusul di sampingnya. Indri agak mempercepat langkahnya. Mau lari ya? Tegur Dewo. Enggak, kebetulan ada les, jadi takut terlambat, jawab Indri. Gua anterin aja. Gak usah, terima kasih. Tiba-tiba Dewo memegang pundak Indri, menahannya agar berhenti. Dewo turun dari motornya. Kenapa lu gak datang? Gua sakit gigi, jawab Indri agak takut. Sini, gua cabut sekalian biar cepat sembuh, sindir Endro yang masih di motor. Gua udah bilang, lu harus datang. Kayaknya lu ingin gua marah, ancam Dewo. Enggak, gua bener kok. Ah, bohong. Lu pasti disuruh Lanang kan? Kita dulu sering bersama-sama jalan-jalan ke pesta. Tapi setelah lu pakai jilbab, kok malah ngejauhin gua? Apa lu bakal masuk surga? Belum tentu. Riri sama Salsa masih berteman sama gua. Cuman lu yang sok alim. Padahal hati gua jatuh cinta sama lu. Sumpah. Indri menatap wajah Dewo lalu menunduk. Ia gak mau menatap terlalu lama. Maaf, gua harus les. Permisi. Indri mau pergi tapi Dewo menahan tangannya. Tunggu. Jangan bikin gua marah. Assalamualaikum, teriak Lanang dari jauh. Dewo, Endro, dan Indri melihat Lanang mendekati mereka. Waalaikumsalam, saut Indri dengan wajah senang. Indri, katanya mau les, kok belum jalan? Tanya Lanang. Dewo dan Endro agak sungkan. Dewo melepaskan tangannya dari lengan Indri. Ngapain lu, Lang? Tanya Endro sinis. Ya, nggak ngapa-ngapain. Cuman nggak enak aja kalau lihat dua cowok ngedekatin satu cewek. Bukan urusan lu, saut Dewo agak kesal. Tetap aja urusan gua, kan Indri udah deket sama gua. Sana Indri, berangkat, ntar terlambat loh, ujar Lanang kepada Indri. Oh iya, gua pergi, saut Indri agak khawatir sama Lanang. Indri langsung meninggalkan mereka bertiga yang mulai panas. Lanang hanya tersenyum melihat langkah Indri yang agak ketakutan. Oke, gua mau ke musola dulu. Permisi. Assalamualaikum, ujar Lanang lalu pergi. Dewo dan Endro terlihat kesal. Keduanya enggak menjawab salam. Enggak bisa kita biarin nih. Kayaknya harus dikasih pelajaran, ujar Endro. Iya, gua juga udah enak banget nih, saut Dewo lebih kesal. Lanang melintas depan cewek-cewek kelas 1. Semua mata menatapnya. Ia berjalan santai sambil terus memberikan senyum ramahnya. Cewek-cewek yang melihatnya saling berebutan ingin menatap Lanang lebih dekat lagi. Dari arah depan Lanang, Bejo memperhatikan perilaku cewek-cewek kelas 1 yang cantik-cantik. Mereka begitu kagum menatap Lanang yang ramah penuh senyum. Bejo mulai menghayal, seolah-olah ia berjalan di ribuan cewek-cewek cantik.
Semua cewek itu histeris memanggil namanya. Bejo tetap berjalan dengan penuh senyum. Bahkan ia sempat melambaikan tangannya kepada ribuan cewek cantik itu. Bejo tersenyum sendiri. Lanang menepuk pundak Bejo yang masih asik dalam lamunannya. Jo, jangan mengayal, ntar jadi teman setan lo, tegur Lanang. Bejo tersentak kaget. Wah, bikin kaget aja lo. Kamu sholat yuk. Udah sholat belum? Belum. Yuk. Keduanya berjalan ke musola. Di depan mereka melintas cewek-cewek yang tersenyum kagum kepada Lanang. Tapi Bejo yang salah tingkah. Bejo memberikan senyum yang paling manis, paling memikat. Dan seekor tawon benar-benar terpikat. Buktinya tawon itu langsung mencium pipinya. Wadaw! Teriak Bejo. Hush, hush, hush! Usir Lanang. Tawon itu kabur terbang tinggi. Jo, lu jadi agak gemukan. Gemuk, ini bengkak. Cari minyak angin ah, gerutu Bejo. Bejo mengelus pipinya yang keantup tawon cewek. Di kantin, Bejo membeli minyak angin untuk mengurangi sengatan tawon. Lanang bertatap muka dengan Riri. Lanang tersenyum manis dan ramah. Riri jadi salah tingkah. Ia grogi didekati Lanang. Kok sendirian, Ri? Tanya Lanang. Riri bingung menjawab. Salsa kemana? Riri nggak bisa menjawab. Kamu sakit gigi? Riri semakin bingung. Bejo baru mau membuka botol minyak angin, Lanang merebut minyak angin yang dipegang Bejo. Ia segera membuka lalu memberikan minyak angin itu ke Riri. Bejo bengong melihat minyak angin yang dibelinya malah dikasih ke Riri. Riri lagi sakit gigi Jo, jadi harus utamakan orang lain, ujar Lanang santai. Tapi Nang, muka gua gimana? Tanya Bejo. Hah? Teriak Lanang terkejut melihat muka Bejo jadi bengkak gede banget. Hantu! Teriak Riri ikut terkejut. Riri segera memberikan minyak angin yang dipegangnya itu. Lanang mengolesi minyak angin di bagian pipi Bejo sambil membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya segala penyakit itu hanya Engkaulah yang mampu menyembuhkan. Amin. Bejo tersenyum sebagus mungkin, tapi tetap aja kurang bagus. Riri malah tertawa melihat Bejo mukanya gede. Gimana Jo? Tanya Lanang. Alhamdulillah, udah agak enakan. Ya sudah, gua mau sholat dulu. Saya ikut dong, sahut Riri. Boleh, kita jamaah aja. Riri dan Lanang menuju musola yang enggak jauh dari kantin. Bejo berdiri sendirian melihat mereka pergi. Aduh, masa gua lagi sakit ditinggalin sih? Berutu Bejo segera menyusul.